Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wardah Marseliani dengan NIM 2308021. Di sini saya akan melaporkan apa saja yang sudah saya lakukan selama kegiatan magang di Direktorat Meteorologi Bandung. Ya, langsung saja. Yang saya lakukan tuh judulnya pelaksanaan verifikasi dan kalibrasi alat ukur suhu dan kelembapan serta media pengujian suhu di Balai Standar Ukuran Meteorologi Legal (SUML) Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan Kota Bandung. Nah, yang pertama tuh teman-teman, apa itu meteorologi? Bedakan meteorologi dan juga meteorologi ya. Kalau meteorologi itu adalah ilmu tentang iklim atau cuaca, sedangkan meteorologi itu adalah ilmu tentang pengukuran. Nah, meteorologi ini tuh banyak ya teman-teman artinya dari berbagai sumber, kayak yang salah satu saya sebutkan dari Vocabulary of Legal Meteorology adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran dan aplikasinya yang mencakup aspek teori dan praktek pengukuran dalam semua tingkatan ketidakpastian pengukuran dan semua bidang aplikasinya. Lalu ada juga sumber yang mengatakan dari pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal bahwa meteorologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Seperti itu. Nah, di sini meteorologi itu dibagi dua, ada meteorologi teknis dan juga ada meteorologi legal. Nah, meteorologi teknis itu contohnya kayak meteorologi industri, meteorologi ilmiah, sedangkan kalau meteorologi legal itu adalah meteorologi tentang perdagangan ataupun meteorologi yang mencakup legal kayak gitu. Nah, itu tuh diaturnya di Mandatory Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Nah, terus kenapa sih si meteorologi ini tuh penting gitu? Karena tujuan utama dari meteorologi adalah untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan sistem pengukuran agar memberikan hasil yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini bisa teman-teman lihat ada kenapa si meteorologi ini penting seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut, aku mau menjelaskan dulu di mana tempat aku magang. Jadi alhamdulillah aku magang di Direktorat Meteorologi, yaitu institusi atau unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Nah, tugasnya melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan juga kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang meteorologi legal. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu sejarahnya tuh banyak banget mulai dari Ordonasi Tera 1923, terus Ordonasi Tera 1928 sampai ke 1949. Terus ada sejarahnya juga dimulai dari yang tahun 1923 itu tuh sejarah institusi Direktorat Meteorologi gitu, mulai dari Dien van Zwijken Juatan Meteorologi namanya sampai berubah ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 terbit gitu. Jadilah Direktorat Meteorologi kayak gitu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini aku ngambil sumbernya dari PDF yang diberikan dari pihak institusinya kepada saya gitu untuk menjelaskan ada unit kerja apa saja di Direktorat Meteorologi ini. Yang pertama tuh ada BPUTTP, yaitu Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. Yang kedua ada BPSUML, yaitu Balai Pengelolaan Standar Ukuran Meteorologi Legal. Lalu ada yang namanya BSML, Balai Standarisasi Meteorologi Legal. Itu ada 4 regional, regional 1, regional 2, regional 3, dan juga regional 4. Nah, terus ini saya berada di sini ya teman-teman, ada fotonya. Jadi kalau misalkan UPT, UPT itu adalah unit pelaksanaan teknis dari bagian Direktorat Meteorologi. Ada 3. Yang pertama itu tuh di BPSUML atau Balai Pengelolaan Standar Ukuran Meteorologi Legal, di mana tempat saya berdiri saat ini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ada juga beberapa job saya, yaitu yang pertama ini melaksanakan pengelolaan standar ukuran meteorologi legal milik BPSUML. Yang kedua penelaahan standar ukuran dan metode pengukuran. Lalu yang ketiga ada verifikasi standar ukuran dan kalibrasi, dan yang terakhir ada penerapan sistem mutu seperti itu.
Ada beberapa dokumentasi ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke apa saja yang saya kerjakan gitu, ini ada analogi, akurasi, dan juga presisi. Jadi apa sih akurasi dan presisi itu? Akurasi itu adalah kedekatan kesepakatan antara nilai kuantitas yang diukur dengan nilai kuantitas yang benarnya. Sedangkan kalau presisi adalah kedekatan kesepakatan antara indikasi atau nilai kuantitas yang diukur yang didapatkan melalui pengukuran berulang seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ada analoginya juga ya, anak panah yang ditembakkan gitu ke sebuah papan sasaran, maka kita dapat menganalogikannya seperti akurasi dan juga presisi. Misal yang pertama ini dia akurat dan juga presisi karena mereka pas di tengah. Yang kedua ini ada akurat tapi tidak presisi gitu, ukurannya beda-beda. Lalu di sini ada presisi, semuanya ukurannya sama tapi tidak akurat, tidak pas di tengah-tengah. Dan ini ada juga yang terakhir nih sangat tidak akurat dan juga tidak presisi. Nah, lalu yang selanjutnya ada tentang kesalahan dan juga koreksi. Jadi teman-teman seperti yang kita ketahui ya, kesalahan dan koreksi dalam pengukuran itu sangat penting. Jadi dalam konteks pengukuran, kesalahan adalah perbedaan nilai hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari besaran yang diukur. Nah, konsepnya tuh yaitu E atau error adalah NP, nilai pembacaan alat ukur dikurangi dengan nilai sebenarnya. Nah, kalau misalkan koreksi adalah nilai yang ditambahkan pada hasil pengukuran untuk mengkompensasi kesalahan sistematik sehingga didapat nilai yang mendekati nilai sebenarnya kayak gitu. Nah, ini tuh pakai nilai interpolasi linear kalau misalkan menentukan titik ukurnya tidak tertera gitu, tidak tercantumkan titik ukurnya, maka kita bisa menghitung nilai koreksinya menggunakan nilai interpolasi linear sebagai berikut seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya kesalahan dengan koreksi gitu? Ada hubungannya tuh ada koreksi itu adalah berbanding terbalik dengan kesalahan. Oleh karena itu nilai koreksi sama dengan negatifnya dari nilai kesalahan atau nilai errornya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya masuk ke pembahasan BPS UML di mana tempat saya sehari-hari bekerja gitu. Jadi di BPS UML ini tuh ada 5 lab. Yang pertama lab panjang, terus yang kedua lab massa, ketiga ada lab listrik dan juga waktu, keempat ada lab suhu dan kelembapan, terakhir ada lab volume dan juga densitas. Nah, disinilah saya berdiri teman-teman. Saya berada di lab suhu dan juga kelembapan. Ini saya ada katanya. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke Nah, ini dia. Jadi, di lab suhu dan kelembapan sudah jelas alatnya ada yang namanya termometer. Jadi, karena tadi konsep awalnya adalah standar ukuran metrologi legal, jadi kita harus menentukan standar dari setiap termometer. Ini kan untuk mengukur alat pengukuran suhu. Nah, termometer ini dibagi dua, teman-teman. Ada termometer kontak dan juga termometer non-kontak. Nah, termometer kontak ini banyak jenisnya. Ada termometer gelas, termometer digital, termometer dial, dan juga transmitter. Setiap termometer yang masuk ke dalam lab suhu di BPS UML ini tuh memiliki standar dan medianya masing-masing dalam pengujiannya gitu. Seperti termometer gelas, itu standarnya menggunakan PT 100, medianya menggunakan oil bath atau water bath. Nah, termometer gelas ini merupakan termometer kontak ya teman-teman, karena mereka harus bersentuhan langsung dengan objek atau sesuatu yang diukurnya. Nah, termometer selanjutnya ada termometer digital. Ini termometer yang paling sering masuk ke dalam lab suhu di BPS UML ya. Standarnya bisa menggunakan SPRT, PT 100, termokopel. Medianya bisa menggunakan dua media, oil bath dan juga dry block. Lalu apa bedanya? Nah, kalau misalkan sensor dari termometer digitalnya pendek atau kurang dari 10 cm, itu harus dijelupkan ke dalam oil bath. Sedangkan jika sensor dari termometer digitalnya lebih dari 10 cm, maka itu bisa dimasukkan ke dalam dry block kayak gitu. Lalu yang selanjutnya termometer dial, ini PT-nya atau standarnya menggunakan PT 100, medianya menggunakan oven. Nah, lalu selanjutnya ada transmitter ya, standarnya masih menggunakan standar PT 100 dan juga medianya menggunakan dry block.
Nah, selanjutnya ada termometer non kontak, itu tuh ada satu ya termometer infrared. Jadi teman-teman sebenarnya termometer infrared itu adalah termometer industri yang seharusnya tidak digunakan untuk suhu tubuh manusia. Nah, karena pada zaman dahulu ya contoh waktu COVID kan itu banyak sekali ya penggunaan termometer infrared, makanya sering tidak akurat teman-teman suhunya tinggi karena emang termometer infrared ini hanya bisa digunakan untuk keperluan industri. Seperti itu. Ini ada beberapa dokumentasi dari termometer ya alat-alat termometer yang sudah saya kerjakan. Nah, selanjutnya karena ini lab suhu dan juga kelembapan, alat ukur kelembapan itu adalah termohygrometer. Jadi di dalam alatnya ini sini terdapat suhu yang bisa kita baca dan juga kelembapan yang kita bisa baca. Nah, ini tuh standarnya menggunakan termohygrometer standar tinggi, sedangkan medianya menggunakan climatic chamber. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh pengujian termohygrometer yang sudah saya lakukan ya. Jenisnya banyak, mereknya banyak, dan tipenya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada enclosure ya teman-teman atau media. Jadi kan tadi sudah diuji nih alatnya, sudah diselesaikan alatnya. Nah, tapi medianya juga atau alat yang atau kompor yang kita pakai untuk masaknya itu juga harus diuji kebenarannya, diuji kalibrasi dan juga verifikasinya itu harus terstruktur. Nah, ada apa saja sih enclosure atau media di lab suhu ini tuh? Yang pertama ada oil bath, yang kedua water bath, dry block, oven, climatic chamber, dan juga black box. Nah, biasanya water bath ini udah jarang digunakan ya karena suhu air itu kan terbatas ya teman-teman, cuma sampai 100 derajat Celcius, sedangkan permintaan dari konsumen tuh minta diuji lebih dari 100 derajat Celcius, yang dimana itu tuh bisa digunakannya hanya dengan oil bath. Lalu ada dry block, ada oven, climatic chamber, dan juga black box ini untuk IR teman-teman. Nah, jadi proses enclosure ini sama seperti proses pengujian pada alat-alat yang sebelumnya, namun lebih panjang dan juga step by stepnya banyak seperti mulai dari stabilisasi, lalu homogenitas, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada selain kuasa Tuhan, satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian. Nah, sebenarnya teman-teman, ini adalah akhir dari laporan saya, maksudnya apa yang sedang saya kerjakan, tapi selain di sini tuh saya mengerjakan banyak juga kegiatan-kegiatan seperti membereskan arsip-arsip yang ada pada lab, lalu juga memasukkan data ke dalam Excel. Setelah itu saya juga membuat rumus Excel baru, setelah itu juga saya membuat label-label baru gitu. Nah, untuk label sendiri ada label kalibrasi dan juga verifikasi teman-teman. Jadi mungkin video kegiatannya bisa dilihat di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya masih kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.